paling kejadian paling pengalaman yang paling ini banget deh gitu, dan setengah jam gak berhenti berhenti aku kesurupan. Ya, jadi dulu bermulainya tuh sebenarnya dari high school, SMA tuh udah belajar teater, ikut di komunitas teater, terus akhirnya tertarik drama, seni, sampai akhirnya kuliahlah aku di Institut Kesenian Jakarta, ambil jurusan film. Dari situ sebenarnya pertama kali banget tertarik sama film tuh ketika kuliah gitu. Waktu itu aku akhirnya banyak nonton film, terus kayaknya satu hari satu film deh gitu. Apa aja aku tonton, belajar selama kuliah. Sebenarnya tugas karya akhir aku di 2009, tugas karya akhir kuliah itu sempat menang film pendek terbaik Festival Film Indonesia 2009 gitu. Terus dari situ mulai terjun deh tuh ke industri film, tapi nggak langsung jadi sutradara, jadi asisten sutradara dulu. Ada beberapa sutradara yang aku pernah bantuin, salah satunya ada Mas Garin Nugroho gitu, ada Odi Harahap gitu. Nah dari situ sekitar beberapa tahun tuh 2 tahun kerja jadi asisten, mulailah pertama kali aku nyutradarain film tuh dulu. Itu usia aku pertama kali tuh kayak 23 apa 24 tahun deh, film pertama aku gitu. Waktu itu justru malah nggak langsung di horor, filmnya drama. Awal-awal bikin film Heartbeat, Super Didi, Marsmed Venus itu drama semua, sampai akhirnya ada satu produser yang nawarin aku bikin film horor. Itu Jaga Pocong judulnya. Itu waktu itu yang main Acha Septriasa. Terus alhamdulillahnya ketika aku memilih profesi ini, aku berusaha tidak memposisikan diri aku perempuan atau kru yang lain laki-laki. Maksudnya kita sama rata bekerja sesuai profesi gitu kan, profesionalitas gitu. Jadi tidak ada excuse, oh karena perempuan jadi harus gimana, harus lebih duluan atau apa. Buat aku semua sama rata ketika kita di dunia pekerjaan gitu. Makanya akhirnya kita dapetin komunikasi yang baik dari setiap film sama kru gitu. Itu sih kalau aku nggak mau terlalu mengkotak-kotakan. Paling kalau misalnya lebih ke ketika bikin film, point of view berceritanya mungkin sisi perempuannya lebih tinggi daripada sisi laki-laki, karena kan subjektivitas sebuah karya kan bagaimana kreatornya kan gitu. Tapi kalau memposisikan di dunia pekerjaan, aku berusaha senetral. Mas Garin Nugroho, ada Joko Anwar, ada Mas Riri Reza, Mas Hanung Bramantio gitu. Karena kan memang dari aku kuliah mereka udah menjadi sutradara kan. Nante Ahnas, ada Nia Dinata. Kalau di Malaysia ada satu sutradara perempuan, dia sering bikin film festival, Yasmin Ahmad. Itu salah satu yang aku suka. Waktu pas aku kuliah juga aku nonton beberapa karya dia yang menurut aku ide-idenya original, terus berbeda, terus kerasa banget sesuatu yang unik gitu. Dari framingnya, dari pengadeganannya gitu. Ya kalau film Menjelang Ajal ini memang kan kita ambil dari kisah nyata.
di Indonesia gitu. Tapi tokoh yang diperankan oleh Sarefa Danis itu Ibu Sekar, sebenarnya ada tokoh aslinya tapi sudah meninggal gitu. Ya, jadi memang itu masih istilahnya kerabat kita lah gitu, tidak jauh lah gitu, kerabatnya si penulis maksudnya Mas Denny Saputra. Dia memang sempat sakit lama gitu kan, karena ada sesuatu di badannya dia nggak bisa dikeluarin dan akhirnya cukup menyiksa dia gitu. Terus ya memang orangnya orang baik gitu, dia melakukan banyak hal untuk keluarganya, tapi ya balik lagi jalannya salah gitu, jalannya salah. Jadi kita antara bingung mau bilang dia orang jahat tapi dia berbuat banyak buat keluarganya, tapi dia bersekutu dengan makhluk jin gitu kan, yang memang di agama kita juga musyrik gitu, nggak boleh gitu kan gitu. Itu inspirasinya dari dia. Bahkan sebenarnya kalau kisah aslinya keadaannya jauh lebih parah gitu. Bisa dia udah hari-harinya udah buang air di mana-mana, udah yang sampai kayak gitu banget gitu. Dan emang ini kisah menjelang ajal. Di budaya di sini tuh udah banyak banget gitu menjadi cerita masyarakat gitu, bahwa ada orang-orang yang membangun rumah makan tapi pakai penglaris biar dagangannya laris gitu. Maksudnya penglarisnya macem-macem, ada yang ilmu putih yang memang dari doa-doa ya kan, terus ada juga yang ilmu hitam dari dukun gitu. Nah itu apalagi persaingan kan, rumah makan bisa berderet kan di jalanan gitu. Itu makanya akhirnya kita ngerasa kayak ini relate banget gitu di Indonesia. Akhirnya kita angkat lah. Ada banyak cerita yang beredar gitu ya kan. Balik lagi sebenarnya kan ada dua tipe. Satu penglarisnya tuh lewat doa-doa, lewat sholawat Nabi, lewat sedekah, infak gitu kan, yang akhirnya jadi baik gitu datangnya rezeki. Ada juga yang lewat ilmu hitam gitu, maksudnya mereka pengen cara cepat nih gitu, makanya kadang-kadang ada juga yang wah berapa bulan pertama rame sekali tapi habis itu sepi gitu. Atau makanan yang baru dimasak tiba-tiba basi gitu, itu kan sebenarnya tidak masuk di akal gitu. Kalau dipikirin logika nggak akan nyampe gitu. Mungkin nanti kalau udah nonton filmnya ya di Malaysia, ada syarat-syarat yang dikasih sama Ustadz untuk menyembuhkan dia kan, yang syarat itu sebenarnya agak nggak masuk akal. Gimana bisa nyari pohon kelapa tunggal ya kan, tengah malam gitu, yang buahnya cuma ada satu. Nyatanya di sini tuh banyak banget praktik-praktik. Salah satunya ada juga kami pernah dengar cerita ada orang yang seperti Sekar kayak begitu, udah sakaratul maut lah ya, terus tiba-tiba ini kita mau nolong supaya benda-benda keluar gitu kan di tubuhnya. Akhirnya orang pinternya nyuruh nyari apa? Nyari beras ketan hitam harus jam 12 malam. Cari itu, akhirnya ngetok pedagang beras yang kadang belum tentu kan dia jual beras ketan hitam gitu, tapi dia ngetok beberapa pedagang beras, nanya orang sana sini karena harus jam 12 malam nyarinya gitu, dan dapet gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya kan ini permintaan gaib kan gitu, permintaan gaibnya oke, gue mau keluar, aku mau keluar dari tubuhnya, tapi dia kasih persyaratan apa gitu. Yang pasti secara konflik beda. Kalau si jin kan tentang cinta segitiga gitu kan, tentang patah hati, walaupun dia juga tetap sama praktek perdukunan gitu kan, tapi bahkan dia jauh lebih sadis karena dia membunuh. Demi mendapatkan cintanya dia membunuh banyak orang gitu. Terus kalau pemandi jenazah ini benar-benar yang paling pure horor karena ada hantu ya kan, terus ada orang meninggal. Ini hampir tidak ada, maksudnya kalau toh ada
indikasi santet tapi tidak kita detailin di sana gitu kan. Soal yang kawat-kawat itu kita lebih detailin bagaimana ketika orang meninggal proses jenazahnya gitu. Kalau di menjelang ajal nih kita lebih spesifik lagi satu fenomena ini tentang seorang yang punya rumah makan ternyata pakai penglaris gitu. Dikasih lihat lah bagaimana ketika hidupnya pas menjelang sakaratul mautnya gitu, menjelang ajalnya seperti apa. Karena memang banyak banget orang yang pakai penglaris ya, kadang bukan cuma buat jualan, kadang buat ketenaran, kecantikan, macam-macam gitu. Maksudnya disitulah ujian kita gitu, apa iman sama takwa kita ke Tuhan gitu. Maksudnya kita dibikin susah, dikasih ujian bertubi-tubi, tapi kita bertahan nggak sama ujian itu gitu. Ternyata banyak orang yang nggak bertahan. Secara set di Jawa Barat, di daerah Bogor Sukabumi gitu. Memang pinggiran kota Jakarta gitu kan, yang agak di kaki gunung gitu. Jadi bukan yang di Jakarta rumah padat penduduk gitu. Karena kalau di daerah pinggiran kota kan masih ini banget gitu kan, praktik perdukunan gitu-gitu semuanya. Beda rumahnya beda. Cuma karena kenapa terasanya hampir sama gitu kan, satu karena secara color tone yang kita pilih tuh memang warm gitu, hangat gitu. Karena mostly di Jakarta ini kan panas gitu Kak. Kita coba mendekatkan tuh gambaran visual tuh bukan yang dingin kebiruan gitu, karena akhirnya kita jadi nggak ngerasa dekat gitu. Nah, pemilihan mood color tone juga kita pikirin banget gimana orang terasa oh ini di Indonesia panasnya, terus warm lightingnya gitu. Makanya akhirnya kok rasanya bersama, tapi memang color palette-nya agak dekat dengan film Si Jin gitu. Kalau di film ini sih nggak terlalu banyak ya, maksudnya ya paling kalau misalnya tiba-tiba ada ruangan kosong terus ada suara kenceng, itu udah biasa aja bagi kita gitu. Ya waktu itu ada satu adegan tuh di kita setel musik gamelan gitu kan supaya moodnya bagus. Nah saat itu di samping monitor aku tuh ruangan kosong terkunci gitu kan. Tiba-tiba pas lagi adegan ada suara dari dalam bu gitu kan. Terus aku yang kaget, di belakang aku ternyata nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus aku langsung lari. Gitu. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu sih hampir kayaknya setiap syuting horor tuh selalu kejadian gitu. Aku bahkan ada salah satu judul lain gitu kan yang pernah di lokasi tuh kesurupan hampir 20 orang. Jadi kita nyebutnya kesurupan massal. Film horor, iya. Itu pengalaman yang paling ini banget deh gitu. Dan setengah jam gak berhenti yang kesurupan. Ada satu adegan yang warga pada kesurupan kan, banyak banget. Nah, itu referensinya aku karena pernah mengalami kejadian itu gitu. Aku di tengah-tengah orang yang kesurupannya banyak banget dan itu setengah jam gak berhenti. Kita udah baca-baca ayat kursi, udah sampai teriak-teriak kita ngedoain orang yang kesurupan karena ustadznya gak datang-datang. Gitu. Ya semua kru udah jadi kayak ustadz, udah ngedoain, megangin, teriak-teriak apa semuanya gitu. Akhirnya aku pikir wah ini akhirnya aku coba jadiin adegan aja di pemandi jenazah. Banyak banget pengalaman sehari-hari gitu di sini gitu. Karena kan orang percaya gitu kan. Sempat memang memilih beberapa ya gitu sampai akhirnya jatuh kepada Sarefa Danis yang pasti memang proses pemilihannya tidak mudah karena dia tokoh sentralnya, terus
dia memainkan beberapa fase karakter gitu, yang awalnya dia protagonis yang baik hati, seorang istri yang baik, lalu dia berubah menjadi ibu yang tough, yang tangguh gitu kan, tapi punya trauma banyak gitu. Terus sampai akhirnya dia berubah lagi, justru malah jadi antagonis karakter yang membahayakan anak-anaknya gitu. Jadi memang harus aktor yang sangat kuat secara karakter wajah, karakter vokal, body language-nya gitu. Terus akhirnya kita jatuh pada wah kayaknya Sarefa Danis nih yang paling pas nih gitu. Dan amaze-nya tuh ketika kita proses ya gitu, maksudnya memang dia total banget gitu kan, vokalnya semuanya, dan kita ngerasa beruntung banget sih pas udah memilih Sarefa Danis untuk jadi tokoh Sekar gitu. Bukan cuma adegan-adegan yang mistis aja yang dihadirkan, tapi juga gore, jump scare, bahkan drama keluarganya sangat kuat banget gitu. Beberapa penonton di Indonesia ada yang ketakutan tapi juga menangis gitu. Aku nggak tahu nanti penonton Malaysia bagaimana. Yang pasti sebuah horor akan menjadi sangat komplit ketika bangunan dramatiknya tuh kuat gitu. Jadi kita bukan cuma nonton hiburan gitu, tapi menonton refleksi kehidupan yang dekat sama kita. Ya harapannya banyak orang yang nonton, karena di sini juga ada 3 bersaudara. Ada anak sulung, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Mungkin akan banyak juga yang relate, gimana sih rasanya jadi anak pertama di dalam keluarga gitu, yang selalu bebannya semuanya ada di anak pertama, salah dikit ini disuruh jagain adik, disuruh jadi contoh yang baik gitu. Anak tengah kadang-kadang yang suka dicuekin gitu, karena biasanya perhatian jatuh kepada anak yang paling bungsu, anak terakhir gitu. Nah itu banyak banget juga, jadi relatable di film ini tuh bukan cuma di horornya aja, tapi di dramanya gitu. Bahkan di reels aku yang ada satu video yang Dava Wardana anak pertamanya kan, itu udah, maksudnya hampir sampai hari ini pun, walaupun filmnya udah di sini udah mau turun gitu ya, tapi masih jadi pembahasan banget gitu. Hampir 50.000 komen deh kayaknya, 50.000 likes gitu. Terus udah hampir 600.000 views si video itu, yang komen juga udah ribuan banget, dan orang ternyata relate banget sama bagaimana rasanya jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Dan tokoh seorang ibu bagaimana harus struggle menghidupi 3 anaknya tanpa suami.